Ada yang menyangka tauhid menjadi tiga adalah simbol akidah Trinitas. Baik, alasan mereka diantara mereka dalam menolak pembagian tauhid. Kata mereka, pembagian tauhid menjadi tiga tidak ada di masa Nabi, masa sahabatnya. Maka kita katakan juga pembagian hukum Islam menjadi 5, wajib, mustahab, sunnah, makruh, haram, mubah, itu juga nggak ada di masa Nabi. Tolak dong. Kedua, tidak ada pembagian di masa Nabi mubtada khobar, man'unat dalam ilmu nahu. Nggak ada pelajaran nahu, berarti ditolak dong. Jawabannya, barakallahu fiik, ada pembagiannya kalau dia mau belajar, yaitu dalam Al-Quranul Karim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa maknanya ini? Allah Maha Esa dalam mengatur alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Apa namanya ini? Wa Allah memiliki nama-nama dan sifat. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa ini? Wajib mengesahkan Allah dalam ibadah, dan secara khusus disebutkan dalam meminta pertolongan. Bukankah ini menerangkan kepada kita bahwa kita wajib mengesahkan Allah dalam tiga hal ini? Yang perlu dikeluarkan dari kepala sebagian orang yang masih menolak pembagian tauhid menjadi tiga adalah sangkaan dia terhadap pembagian itu. Karena dia nggak paham apa yang dimaksud dengan pembagian. Akhirnya ada yang menyangka tauhid menjadi tiga adalah simbol akidah Trinitas. Ya. Ada pula yang memahami tauhid menjadi tiga berarti sifat Allah hanya tiga. Sedangkan mereka menghafal tauhid sifat Allah ada 20. Masa cuma tiga? Maka sebabnya adalah orang yang menjelaskan pembagian tauhid tadi kurang sempurna, sehingga audiennya menyangka dari pembagian tauhid menjadi tiga adalah simbol akidah Trinitas, atau bahwa Allah itu hanya memiliki tiga sifat. Maka kalau untuk orang awam, nggak perlu kita katakan tauhid terbagi menjadi tiga. Kalau khawatir pemahamannya akan demikian, katakan saja dengan bahasa yang sama, kita wajib mengesahkan Allah dalam tiga hal. Sama kan? Dalam tiga hal. Kita harus mengesahkan Allah dalam rububiyahnya. Maka kita terangkan apa maksud rububiyah. Kita harus mengesahkan Allah dalam uluhiyah. Tujuan dalam beribadah, tauhid uluhiyah. Kita harus mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian kita pun menerangkan kaidah-kaidah dalam bab asma wa sifat secara umum, baru dia paham, itu maksudnya. Karena ketika seorang ustaz berkata tauhid terbagi menjadi tiga, dia pahami tauhid adalah Allah, berarti sifat Allah terbagi menjadi tiga. Cukup palih wayan. Sifat Allah heboh agai pegah. Padahal bukan itu maksudnya. Padahal sedang menerangkan bahwa Allah harus diesahkan dalam tiga hal ini. Adapun sifat Allah tidak ada yang mampu membatasinya, sebagai nama Allah tidak ada yang mampu membatasinya. Adapun hadis Nabi yang menyebutkan 99 nama, itu hadis menerangkan keutamaan orang yang menghafal, memahami dan mengamalkan 99 nama Allah. Bahkan dalam Al-Quran dan hadis aja kata para ulama, kalau mendikaji bisa lebih dari 99 nama Allah. Namun hadis itu menerangkan keutamaan orang yang menghafal, memahami dan mengamalkan 99 nama Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Nah, kalau seperti itu diterangkan, maka dia tidak akan berkata lagi bahwa pembagian tauhid menjadi tiga adalah simbol akidah Trinitas, karena dia sudah paham maksud tauhid terbagi menjadi tiga tadi. Makanya kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, seorang profesor pengajar Masjid Nabawi sekarang, untuk membahas tauhid di tengah-tengah orang awam, itu nggak mesti bawa kitab Susalasa, kitab tauhid. Dan terkadang sebagian mereka kalau tahu nama penulisnya udah lari duluan. Rupanya Yatta Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahab bawakan judul tadabbur ayat suci Al-Quran. Bawa satu ayat Al-Quran, kamu kupas di situ usul salasa. Bawakan satu ayat Al-Quran, kupas di situ kitab tauhid. Kupas kitab Qawaidul Arba ketika menerangkan ayat itu. Tidak mesti dengan harus kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa. Itu kalau sedang mendidik santri, penuntut ilmu agama, agar tertata ilmunya. Tapi misalkan di kajian umum yang notabene hadirnya
adalah orang-orang yang sulit untuk dipakukan dengan kitab. Bawakan satu ayat Al-Quran, kemudian tuangkan di dalamnya isi kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa. Tuangkan di dalam penjelasannya isi kitab Tauhid. Dengan mendengar kajian tersebut dia paham tauhid, dia jadi paham syirik, jadi paham prinsip beragama, dan jadi paham apa itu bid'ah.